Teman-teman, pernahkah kalian bingung dalam menentukan perawatan periodontal apabila menemukan kasus seperti gambar tersebut? Atau mungkin seringkali kita tidak memperhatikan hal tersebut saat menentukan rencana perawatan. Kali ini kita akan membahas hal tersebut lebih lanjut di Departemen Periodonsia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, terkait definisi penyakit kompromis medis. Untuk yang kedua, jenis-jenis penyakit kompromis medis dan tindakan perawatan gigi pada penyakit kompromis medis. Penyakit kompromis medis berasal dari kata medically dan compromise dalam bahasa Inggris. Medically artinya perawatan medis, dan compromise artinya perhatian atau kompromi khusus. Meskipun beberapa penyakit ataupun kondisi mungkin tidak berdampak pada perawatan periodontal, namun ada beberapa penyakit atau kondisi tertentu yang dapat menimbulkan risiko serius atau komplikasi pada kesehatan pasien secara menyeluruh. Pada session ini, terdapat 4 jenis keadaan kompromis medis yang perlu diperhatikan oleh dokter gigi saat melakukan perawatan yang berhubungan dengan jaringan periodontal. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskular, kedua, penyakit endokrin, ketiga, penyakit hematologi, dan keempat, defisiensi imun. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit yang berhubungan dengan jantung dan tekanan darah. Kali ini kita akan membahas 2 jenis penyakit kardiovaskular, yaitu hipertensi yang terdiri dari keadaan normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, hipertensi stage 2. Selanjutnya, pada kelompok ischemic heart disease terdapat angina pectoris, congestive heart failure, cardiac pacemaker and cardioverter defibrillators, infective endocarditis, dan cerebrovascular accident. Lebih mudahnya, bisa kita buat clue card, yaitu Anges, cari serebrasi. Hipertensi merupakan keadaan di mana tekanan darah seseorang melebihi tekanan darah dari normalnya. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh dokter gigi ketika menemukan pasien suspek hipertensi adalah keluhan yang dihadapi oleh pasien. Biasanya pasien akan merasakan gejala seperti sakit kepala, jantung berdebar, gelisah, mata kabur, dan mudah lelah. Menurut GNC 7, hipertensi diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada kategori normal dengan tekanan darah 120/80 mm Hg. Yang kedua, prehipertensi di antara 120 sampai 139/80 sampai 89 mm Hg. Yang ketiga, hipertensi stage 1 di antara 140 sampai 159/90 sampai 99 mm Hg. Dan yang terakhir, hipertensi stage 2, lebih dari 160 per lebih dari 100 mmHg. Lalu, perawatan gigi apa yang harus kita perhatikan untuk pasien-pasien hipertensi? Di sini, apabila teman-teman menemukan pasien hipertensi, teman-teman itu bisa melakukan yang pertama, melakukan manajemen stres terhadap perawatan yang diberikan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan DPJP atau dokter penanggung jawab mengenai status medis pasien. Lalu, obat-obatan yang dikonsumsi, serta rencana perawatan periodontal dan perawatan lain yang akan diterima oleh pasien. Pasien dengan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 180/110 mmHg, perawatan harus dibatasi pada perawatan darurat saja, sampai dengan keadaan hipertensi pasien terkontrol. Sebisa mungkin, hindari penggunaan anestesi lokal epinefrin untuk prosedur-prosedur yang berlangsung lama. Dan gunakanlah anestesi lokal epinefrin untuk prosedur singkat yang kurang dari 30 menit. Serta dilarang menggunakan anestesi lokal dengan kandungan epinefrin dengan dosis lebih dari 1/100.000.
Adapun pemberian anestesi lokal yang mengandung epinefrin pada pasien yang menggunakan penyekat beta non-selektif, misalnya golongan propanolol, nadolol, itu dapat meningkatkan tekanan darah dengan cara menvasokonstriksi arteri dari seorang pengidap hipertensi, di mana pasien-pasien dengan hipertensi berat yang diberikan anestesi dengan kandungan epinefrin biasanya akan mengalami penurunan perfusi vaskular yang dapat menyebabkan kematian. Adapun efek samping dari obat antihipertensi, biasanya pasien-pasien yang mengkonsumsi obat antihipertensi beberapa kali cenderung mengalami keadaan yang disebut postural hypertension. Juga mengalami gejala depresi, mual, sedasi, serostomia, reaksi obat seperti lichenoid, dan juga seringkali mengalami keadaan yang disebut dengan gingival enlargement. Postural hypertension itu merupakan suatu kondisi tekanan darah rendah yang terjadi akibat perubahan posisi tubuh dari pasien. Misalnya ketika pasien berada pada kursi gigi dalam keadaan berbaring lalu tiba-tiba bangkit.